Halo sahabat wirausaha lestari, selamat bergabung di program Bootcamp Transformasi Menuju Bisnis Lestari yang diselenggarakan oleh UNDP dan Essex. Pernah dengar nggak kasus seperti ini terjadi ketika pandemi? Konsumen marah nggak ya kalau saya naikkan harga? Ini telur kok jadi langka banget, harga juga melonjak. Atau mungkin pernah dapat pemberitahuan seperti ini dari teman, nomor WA aku dihack orang. Mohon kalau ada terima pesan dari saya yang minjem uang, tolong abaikan ya. Atau yang paling fatal adalah kasus seperti ini. Ruko yang kusewa untuk usaha malah kebakaran. Barang habis semuanya. Pemiliknya juga menganggap saya yang lalai. Jadi semua biaya renovasi 100% harus saya yang tanggung. Gimana ini bayarnya? Tabungan pasti nggak cukup. Minjem ke siapa lagi saya? Kalau dari elemen Gusti tadi ada huruf T, artinya bisnis lestari adalah bisnis yang tahan banting. Untuk itu, penting memahami berbagai jenis risiko bisnis yang ada agar bisa kita hindari atau kita kelola. Untuk ini, kita akan diskusi dengan Pak Arief sebagai CEO Agrindo yang karyawannya sudah lebih dari 1.000 orang yang pasti sudah melewati berbagai jenis risiko. Beliau ini juga Ketua Bidang Kewirausahaan di Apindo UMKM IKM. Pak Arief, sebenarnya risiko itu apa sih Pak? Halo sahabat wirausaha lestari. Risiko itu adalah peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan kerugian. Terkadang pelaku usaha itu suka mencampur adukan antara ketidakpastian dengan risiko. Contohnya kebakaran tadi itu. Pelaku usaha yang mau naik kelas sejatinya sudah memperhitungkan risiko tersebut karena peristiwa kebakaran di ruko itu sudah diketahui penyebab dan umumnya. Misalnya hubungan dengan listrik yang tidak resmi sehingga tidak aman, menggunakan kabel colokan yang tidak sesuai dengan daya listrik yang ditampungnya. Kalau pakai kompor lupa dimatikan, lalu ada kebocoran, taruh lap, dan bahan yang mudah terbakar lainnya di dekat kompor. Risiko adalah ketidakpastian yang bisa diprediksi atau dikelola. Jadi, ke depan jangan perlakukan peristiwa kebakaran, kecolongan uang dari karyawan, atau WA dihack sebagai ketidakpastian yang sifatnya tidak bisa sama sekali dikendalikan. Itu semua adalah risiko, artinya bisa dikelola dan bisa dikendalikan. Kalau semua contoh tadi adalah risiko, berarti contoh ketidakpastian itu apa dong Pak? Dalam dunia bisnis ada istilah yang namanya force majeure atau keadaan yang benar-benar memaksa dan sama sekali tidak bisa dikendalikan. Sehingga menjadi alasan legal bagi sebuah bisnis untuk tidak memenuhi janji sesuai kontraknya. Contoh yang paling nyata ini adalah pandemi dan bencana yang besar lainnya yang benar-benar tidak memiliki pola kejadian dapat diprediksi. Di beberapa kasus, banjir saja itu belum dianggap force majeure, melainkan termasuk risiko. Karena di beberapa kota, hal tersebut sudah ada pola peristiwa kejadiannya, kapan dan akan sedalam apa. Jadi pas masuk di bulan-bulan rawan banjir, bisnis dianggap sudah harus menyiapkan rencana untuk terus melancarkan operasi usahanya terkait banjir. Makasih Pak Arief, semoga sahabat wirausaha semakin tercerahkan ya dan tetap semangat. Jadi risiko itu adalah ketidakpastian peristiwa yang bisa kita prediksi dan kelola. Supaya sahabat semakin piawai nih mengelola risiko, Pak Arief jelasin dong Pak jenis-jenis risiko dan kalau boleh sekalian tipsnya agar sahabat wirausaha bisa menghindarinya. Oke, sebenarnya ada beberapa pengelompokan risiko. Tapi untuk UMKM dan konteks bisnis lestari, kita bahas berdasarkan 2 kelompok dulu saja ya, yaitu risiko internal dan risiko eksternal. Minimal ada 4 jenis risiko internal yang perlu kita ketahui dan waspadai. 1. Risiko keamanan digital. Contohnya, seperti lupa password sampai nggak bisa login ke akun email, medsos, atau e-commerce bisnis kita. Nomor HP untuk bisnis hangus karena lupa isi pulsa jadi tidak bisa dihubungi konsumen.
Atau nomor WA dihack karena tidak pasang kode pengaman untuk membuka HP-nya. Ketika hilang atau dipinjam orang, siapa saja bisa langsung buka aplikasi di dalamnya termasuk WA-nya. Risiko data kontak konsumen hilang gara-gara HP hilang atau rusak. Ini juga bisa dihindari kalau kontak di HP itu dicadangkan datanya menggunakan aplikasi manajemen kontak yang tersambung ke email kita. Juga risiko keamanan konten. Kita harus hati-hati publikasikan konten ya. Jangan sampai mengandung hal-hal yang menyinggung sara tertentu. Nanti bisa bahaya untuk citra merek bisnis kita. Risiko aktivasi bisnis bisa mengurangi keuntungan. Contohnya, korupsi atau pencurian uang. Itu sangat bisa dihindari kalau transaksi dikelola secara elektronik atau digital. Upayakan agar keberadaan uang fisik seminimal mungkin. Risiko retur barang ketika konsinyasi ini bisa disiasati dengan memilih seksama, memilih mitra konsinyasi. Segmen pasar tokonya dia sesuai nggak dengan karakteristik konsumen kita. Risiko tingginya produk reject atau tidak layak jual ini sangat bisa dihindari dengan membuat standar mutu dan standar operasional yang sudah mengantisipasi tahap kritis yang sangat bisa menentukan kualitas produknya. Terima kasih Pak Arief, sahabat wirausaha. Makanya kita tuh harus semangat nih untuk buat standar mutu dan standar operasional. Karena dengan itu kita juga bisa mengurangi resiko. Ingat contoh dari Mas Hatta ya, di mana pada standar alur prosesnya diberi rincian di tahapan kritis, yaitu pada tahap pemasakan yang harus dilakukan pada suhu dan durasi masak tertentu. Nah, sahabat juga harus ketahui tuh tahapan kritisnya di mana ya. Pak Arief, masih ada nggak nih bentuk risiko lain yang perlu diketahui oleh sahabat wirausaha lestari? Masih ada dong, yaitu risiko lingkungan. Nah, ini contohnya, kebakaran akibat sambungan listrik tadi. Karyawan sering sakit karena sirkulasi udara di tempat kerja atau kualitas air minum yang tidak baik. Risiko sampah atau limbah, bisnis kita mengotori bumi. Ini harus dikurangi agar operasional bisnis lebih sirkuler dengan mengolah atau menggunakan kembali limbah atau sampah produksi kita. Nah, ini yang terakhir adalah risiko sosial. Contohnya, konflik antar atau dengan karyawan atau iklim kerja yang tidak produktif atau toksik. Ini sangat bisa dihindari dengan adanya kejelasan ruang lingkup tugas, indikator kinerja, jenjang karir, dan transparansi skema insentif dan kinerja bagi karyawan. Konflik dengan mitra bisnis, baik itu mitra pemasok, produksi, maupun mitra distribusi seperti reseller, syarat yang ketentuan yang jelas penting sekali untuk mengurangi risiko ini. Terima kasih Pak Arief. Jadi ada 4 jenis risiko internal ya, yaitu 1. Risiko digital, 2. Risiko bisnis, 3. Risiko lingkungan, dan 4. Risiko sosial. Nah, kalau risiko eksternal gimana Pak Arief? Untuk risiko eksternal sebenarnya jenisnya sama dengan risiko internal, hanya kasusnya berbeda karena datangnya dari luar organisasi kita, sehingga tidak dapat bisa secara langsung kita kendalikan melalui internal manajemen perusahaan. Langsung kita bahas aja ya contoh-contohnya. 1. Contoh risiko digital eksternal adalah risiko pencontekan konten atau bahan pembuatan akun bisnis yang mirip dengan nama atau logo bisnis kita. Ini kayaknya sepele, tapi lumayan bisa membuat bisnis kita kehilangan pendapatan. Mereka disangka konsumen adalah kita, jadi pendapatan yang harusnya masuk ke kita malah masuk ke mereka. Karena ini terjadi, kita bisa tegur mereka atau report ke aplikasi digital yang digunakan. 2. Risiko bisnis. Ini yang berkaitan dengan kelangkaan bahan baku, kenaikan harga, fluktuasi nilai tukar. Kalau yang bahan bakunya ada yang import atau jualnya ekspor. Atau seperti pandemi sekarang, bagi yang ekspor ini pusing banget karena harga sewa kontainer naik sampai 400%. Itu di sisi pemasok. Di sisi pasar, konsumen juga bisa mengalami pergeseran selera. Dulu suka datang ke tempat kita, sekarang maunya pesan online, lalu barangnya dikirim misalnya. Ini suatu pola yang harus terus kita ikuti untuk mengurangi risiko penurunan permintaan. Untuk mengelola risiko ini, sebenarnya kuncinya adalah di perhitungan harga pokok produksi yang tepat. Sehingga kita bisa atur berapa margin laba yang pas agar bisnis kita bisa mentoleransi fluktuasi ini. Jadi nggak perlu setiap bulan ganti harga ya.
hanya toleransi di tebal tipisnya margin kita saja. 3. Kalau risiko lingkungan, ini terkait ketersediaan energi, kerawanan banjir, dan bencana lainnya. Dan satu lagi ada terkait perubahan regulasi. Terkait risiko ini, kita bisa memitigasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya dengan lebih teliti memilih tempat usaha. Apalagi kalau mau nyewa, pastikan instalasi listriknya bagus, lokasinya juga punya sejarah tidak rawan banjir. Kalau terkait dengan regulasi, ini kita bisa waspadai dengan ikut aktif di asosiasi atau komunitas agar kita bisa dapat informasi awal, khususnya ketika gagasan perubahan regulasi masih di tahap pembahasan. Jadi kita bisa ikut beri masukan agar regulasinya tidak bertentangan dengan kepentingan dunia usaha. 4. Sementara risiko sosial. Risiko ini berkaitan dengan keharmonisan hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitarnya. Misalnya, ada bisnis yang tidak bertanggung jawab mengelola limbahnya sehingga mengotori sungai. Wajar dong kalau masyarakat demo. Dengan menjadi bisnis lestari yang sekuler dan inklusif, otomatis risiko ini dapat dihindari. Itulah mengapa menjadi bisnis lestari memang lebih baik. Semangat ya sahabat! Harus semangat dong! Oh iya Pak, risiko fluktuasi harga ini memang cukup banyak dikeluhkan oleh pelaku usaha mikro yang produksi. Tadi Bapak bilang risiko ini bisa ditangani dengan perhitungan harga pokok produksi yang akurat dan berstrategi di margin harganya. Ini boleh diilustrasikan nggak Pak? Oke, ambil contoh produksi sambal ya. Misalnya, per resep itu bahannya 2 kilo cabai merah keriting, harganya 80.000, 10 kilo cabai merah besar 400.000, 1 kilo bawang putih 30.000, 500 gram gula pasir 6.000, air bersih 2 liter 10.000, tomat 5 kilo 75.000, gas memakai 30 menit Rp1.000, sehingga totalnya adalah Rp602.000. Setelah diolah, misalnya jadi 100 unit kemasan sambal per 100 gram. Artinya, biaya bahan rata-rata per unit kemasan sambal adalah Rp6.020. Lalu misalnya harga botol kemasannya 2.000, lalu stiker labelnya 500. Maka harga pokok produksi per unit kemasan adalah 6.020 ditambah 2.000 ditambah 500 adalah 8.520 per unit. Nah, di pasaran harga sambal 100 gram berapa? Misalnya 15.000. Artinya, sebisa mungkin kita jual di sekitar harga tersebut agar bisa bersaing. Arti potensi margin laba kotor per unit produk kita adalah 15.000 dikurangi 8.520, kemudian dibagi dengan 8.520 adalah 76% dari harga pokok produksinya. Kalau saya akan terus cari cara agar bisa lebih mudah hemat produksi. Misalnya, cari pemasok kemasan yang lebih murah atau beli cabai dari pasar induk. Karena yang aman itu biasanya harga jual kita minimum 100% dari harga pokok produksinya. Ini agar kita punya ruang cukup untuk mentoleransi fluktuasi harga bahan baku, juga punya ruang yang cukup untuk memberikan komisi reseller atau mitra distribusi lainnya. Nah, sahabat Wirausaha Lestari, itulah tadi aneka risiko, tapi juga ada tipsnya untuk mengelolanya. Di antara strategi terpenting untuk mengelola risiko itu adalah 1. Punya SOP. 2. Menghitung harga pokok produksi dengan lebih akurat. 3. Aktif di komunitas dan asosiasi, perluas silaturahmi. 4. Amalkan prinsip bisnis lestari. Jadi yuk baca juga modul tertulisnya di mana sahabat akan bisa melihat contoh-contoh dan bisa juga mengisi formulir refleksi risiko. Jadi terus semangat ya. Sampai jumpa di video berikutnya.